Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Surya Tirta dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Investasi Jangka Panjang. Di sini kita akan membahas tentang investasi obligasi dan harga perolehan dari investasi obligasi tersebut. Baiklah, yang pertama, pengertian investasi obligasi adalah bentuk penanaman modal dengan cara memberikan pinjaman kepada penerbit, baik pemerintah maupun perusahaan melalui surat perjanjian utang yang disebut obligasi. Nah, cara kerja investasi obligasi ini sebenarnya cukup sederhana. Dalam hal ini, investor meminjamkan kepada penerbit. Sebagai imbalannya, penerbit akan membayar bunga yang disebut kupon secara berkala kepada investor. Selain itu, penerbit juga akan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Tidak hanya itu, obligasi juga dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, yang berarti investor juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli obligasi atau disebut dengan capital gain. Nah, di sini ada beberapa jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah atau surat berharga negara yang disebut SBN, adalah obligasi atau surat utang yang penerbitnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kedua ada obligasi korporasi. Seperti namanya, obligasi korporasi diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan baik swasta maupun BUMN. Nah, yang ketiga ada obligasi daerah. Obligasi daerah ini merupakan obligasi atau surat utang yang penerbitnya dilakukan oleh suatu daerah atau pemerintah yang berada di daerah tersebut. Nah, di sini ada resiko investasi obligasi. Meskipun memiliki keuntungan yang menggiurkan, resiko investasi obligasi juga tidak boleh kita abaikan begitu saja. Yang pertama ada resiko gagal bayar, dan yang kedua ada resiko likuiditas, dan yang terakhir ada resiko suku bunga. Baiklah, yang kedua kita akan membahas harga perolehan investasi obligasi atau nilai perolehan investasi obligasi tersebut. Seperti halnya dengan saham, di samping harga yang dibayarkan kepada penjual, termasuk dalam harga perolehan obligasi adalah biaya-biaya lain yang diperlakukan untuk mendapatkan, misalkan komisi makelar. Obligasi yang dicatat pada harga perolehannya. Apabila obligasi dibeli antara dua saat pembayaran bunga, maka bunga yang sudah berjalan akan diperhitungkan dalam harga jual. Nah, tetapi bunga ini tidak boleh dimasukkan kepada komponen harga perolehan. Dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai nominal yang disebut dengan face volume. Ini adalah nilai pokok obligasi yang dijamin pembayaran kembali kepada jatuh tempo. Harga perolehan mencakup jumlah ini. Yang kedua ada premi atau diskon. Obligasi dapat diperdagangkan di atas premi atau di bawah diskon. Nilai nominalnya jika dibeli atas nilai nominal, premi akan ditambah ke nilai nominal untuk mendapatkan harga perolehan. Sebaliknya, jika dibeli di bawah nilai nominal, diskon dikurangkan dari nilai nominal. Yang ketiga ada biaya transaksi. Ini mencakup biaya-biaya seperti komisi broker, biaya penyelesaian transaksi, atau sfir pasar. Baiklah, kita akan lanjut. Kita tadi sampai di biaya ini akan ditambahkan
ditambahkan atau dikurangkan dari nilai nominal sesuai dengan arah transaksi. Nah, sebagai rumus dari perolehan harga investasi obligasi, yaitu harga perolehan sama dengan nilai nominal itu plus premi atau diskon itu plus dan biaya transaksi. Jadi, harga perolehan obligasi mencerminkan total dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan obligasi tersebut dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi pasar dan kebijakan biaya transaksi. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dimengerti. Bye-bye.